Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kurnia Putri dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menanggapi artikel dari organisasi unit sekolah, yaitu Organisasi Lingkungan Hidup yang berjudul Sampah Masker dan Sarung Tangan Jadi Ancaman Lingkungan Era New Normal. Tanggapan saya adalah, benar apa yang dikatakan di dalam artikel tersebut, bahwa pandemi COVID-19 memang memberi ruang bagi bumi untuk istirahat sejenak dengan berkurangnya polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Tapi, kondisi ini tidak akan berlangsung lama, dikarenakan situasi pandemi juga memunculkan masalah baru bagi lingkungan hidup, yaitu penggunaan masker, sarung tangan, dan APD sekali pakai meningkat drastis dan mulai mengancam lingkungan hidup. Dan itulah permasalahannya, bagaimana cara mengurangi limbah dari barang-barang sekali pakai yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang pertama adalah masker. Limbah ini adalah limbah yang paling sering kita temui di lingkungan sekitar kita. Jadi, sebelum kita membuang masker, seharusnya kita potong-potong terlebih dahulu supaya tidak ada orang yang mengambil kembali limbah tersebut dan menjualnya kembali, karena limbah tersebut adalah limbah sekali pakai. Dan untuk kalian yang sehat, kalian bisa menggunakan masker kain atau masker yang bisa dicuci kembali untuk mengurangi penumpukan sampah yang ada di lingkungan kita. Yang kedua adalah membuat tempat penampungan sementara atau TPS. Di sini WHO juga sudah menyarankan untuk memasukkan limbah APD ke dalam kantong plastik 2 lapis dan ditampung selama 72 jam di tempat penampungan sementara sebelum dibuang ke tempat pengolahan akhir. Yang ketiga, dengan pembakaran atau insinerasi. Tapi, pada proses insinerasi, kita akan menimbulkan masalah baru, yaitu polusi udara dan bisa menimbulkan banyak penyakit. Karena saat kita melakukan proses pembakaran atau insinerasi, kita akan menghasilkan asap dan abu-abu yang akan berterbangan di sekitar kita. Dan asap dan abu itu bisa menyebabkan polusi udara dan bisa juga menyebabkan berbagai penyakit seperti batuk dan asma. Dan yang keempat adalah metode penguapan atau autoklaf. Metode ini bisa berfungsi sebagai pengganti dari metode pembakaran atau insinerasi. Dan metode ini akan menjadikan limbah medis menjadi steril dengan cara menggunakan uap panas, dicacah, dan akhirnya dibuang ke TPA. Jadi, metode ini termasuk dalam metode yang ramah lingkungan. Selanjutnya, saya akan menanggapi artikel unit Binsan, yaitu keasramaan yang berjudul Plus Minus Sekolah Berasrama. Di dalam artikel kedua ini, artikel Plus Minus Sekolah Berasrama, saya kurang setuju dengan sisi negatif yang dituliskan di dalam artikel tersebut tentang sekolah berasrama. Yang pertama adalah, di situ dituliskan bahwa sifat siswa yang masuk ke sekolah berasrama itu cenderung akan bertambah buruk. Sebenarnya tidak seperti itu. Di sekolah berasrama akan mengajarkan pada siswanya untuk bersifat baik, sopan. Jika memang siswa itu bersifat bertambah buruk, mungkin memang dari siswanya yang tidak memiliki kemauan untuk menjadi lebih baik. Yang kedua adalah sekolah berasrama sering dituding mendidik anak-anak kurang bersosialisasi dengan lingkungannya. Sebenarnya di sekolah berasrama itu malah kita harus bersosialisasi dengan lingkungan. Gimana kita bisa nyaman di sekolah itu kalau kita nggak bisa bersosialisasi dengan lingkungan. Yang ketiga adalah sekolah berasrama dihuni oleh mereka yang berpunya sehingga cenderung boros. Jika sudah berada di dalam asrama, semua siswa itu sama. Tidak ada yang berpunya, tidak ada yang tidak berpunya. Jadi kalau masalah boros, di sekolah berasrama itu penggunaan uangnya itu dibatasi oleh sekolah. Yang keempat, sebelum mengantar anak ke sekolah berasrama, pastikan bahwa keinginan tinggal di asrama bukan hanya dari orang tua, tapi juga dari sang anak. Kalau ini memang seharusnya, kalau mau sekolah berasrama, dari diri sendiri. Mungkin kalau nggak dari diri sendiri, anak tersebut bisa saja melakukan hal apapun untuk mencoba kabur dari sekolah tersebut.
Sekian dari saya, mohon maaf jika ada